Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Bagaimana saya bisa mengerti jika Anda tidak memberitahu saya? Untungnya, Ke Tiangxuan bukanlah Putri Wenxing, dan dia tidak membalas sepatah kata pun. Ada beberapa hal yang harus dipahami tanpa mengatakan apa-apa. Jika Anda mengerti, Anda bisa mengerti. Namun, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa lonjakan pemadaman ini tidak mudah diatasi. Kerajaan-kerajaan yang kuat mungkin terasa lebih baik di depan lonjakan jalan, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi orang lain untuk menarik lonjakan jalan. Bagaimanapun, dengan latar belakang klan Kaisar Ke, tidak sulit untuk menghabiskan koneksi pribadi untuk mengundang 3 atau 2 kaisar yang kuat untuk membantu. Tetapi selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat klan Kaisar Ke mengundang teman-teman Dao untuk membantu, tetapi Kaisar Ke mendukung dirinya sendiri. Terlebih lagi, Bai Guanxing hanyalah seorang kaisar dan berkuasa, dan kekhawatiran Ke Tiangxuan bukannya tidak masuk akal. Namun, Bai Guanxing tidak pernah mengecewakan mereka. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, awan hitam yang mengerikan meletus dari puncak Gunung Suci, menyebabkan Qin Yichen yang duduk di atas batu terhuyung-huyung dan hampir menyentuh tanah dengan wajahnya. Bagaimana situasinya? Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang menjaga Gunung Suci semuanya mengangkat kepala mereka bersama, mata mereka serius. Dan ketika Qin Yichen mendongak, dia melihat lonjakan hitam melonjak ke langit. Lonjakan jalan keluar. Qin Yichen tidak bisa menahan teriakan keras. Apakah ini terselesaikan? Tanda seru. Ke Tiangxuan mengangkat kepala dan mendongak, dan mereka semua sangat gembira. Namun, Qin Yichen terlalu senang untuk semua orang. Saya melihat lonjakan jalan ini melonjak ke langit, berdiri voli di atas Gunung Suci. Ketika Qin Yichen berteriak, lonjakan jalan itu naik dan turun lagi, dan jatuh. Tidak baik. Begitu lonjakan jalan datang, senyum Qin Yichen membeku. Bukan hanya di Ying Road Spike yang tiba, tetapi juga cahaya hitam yang mengerikan. Dan bersama dengan Ying Road Spike, mereka menghukum Gunung Suci Kaisar Ke. Awan hitam menekan Gunung Suci. Dan pada saat itu, 10.000 jalan telah mati, dan aura putus asa makhluk hidup melonjak di depan mata Qin Yichen lagi. Gang beng. Tiang-tiang jalan jatuh, dan Putri Wenqing menggelengkan tenggorokannya. Tubuhnya gemetar, dan dia merasakan kakinya lembut. Melihatnya, tampaknya lonjakan jalan penghancuran hanya ditarik keluar dari tubuh Tao Kaisar, tetapi kekuatannya tetap tidak berkurang. Dan ketika dewa ini dipaku, tampaknya akan tercetak dengan kekuatan yang ditakdirkan untuk membuat Kaisar Ke dikutuk. Tidak peduli itu terbang ke ujung dunia, itu akan menembus pusat alis Kaisar Ke lagi. Hentikan lonjakan kepunahan. Ke Tiangxuan memimpin dalam berteriak, dan Putri Wenqing juga pulih pada saat itu. Banyak orang kuat di bawah Gunung Suci mengorbankan kekuatan mereka. Bum bum bum. Kekuatan ilahi melonjak naik turun. Bahkan Ke Tiangxuan mengeluarkan tentara kaisar dan pangeran yang belum pernah dilihat Qin Yichen sebelumnya, dan menjadi cacat dalam mimpi buruk. Namun, ketika kekuatan ilahi meledak ke arah paku jalan, mereka melihat cahaya hitam berguncang, dan kesepian yang hancur tiba-tiba menyapu segala arah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Ke Tiangxuan mundur lagi, dan bahkan seorang prajurit Tao terlibat dalam awan hitam yang ditimbulkan oleh lonjakan jalan, dan sulit untuk menyelamatkannya. Bagaimana bisa? Adegan ini mengejutkan Qin Yichen, yang juga bersiap untuk mengorbankan artefak Kaisar Bihai. Bagaimana kekuatan tiang jalan bisa begitu tirani? Dalam sekejap, Ke Tiangxuan kehilangan seorang prajurit Tao. Anda tahu, kekuatan paku jalan tidak membunuh Kaisar Ke, Kaisar Kesempurnaan Agung, pada tahun-tahun itu. Dengan kata lain, lonjakan jalan yang rusak ini harus kalah dengan prajurit kekaisaran. Namun, ketika kekuatan supernatural mereka mencoba menghancurkan paku, mereka semua hancur dan terlempar. Saya melihat bahwa lonjakan jalan sepertinya memiliki tujuan yang jelas. Ketika itu datang, pusaran air muncul di langit Gunung Suci Kaisar, dan lonjakan jalan adalah pusat pusaran ini. Kekuatan supernatural Qin Yichen juga terperangkap di awan hitam. Tetapi setelah beberapa napas, dia menghilang tanpa jejak, dan dia tidak lagi memiliki perasaan. Tampaknya ketika awan gelap ini berlalu, tidak akan ada keberadaan, dan segala macam keagungan akan menjadi tidak terlihat. Bagaimana dengan ini? Tanda seru. Alis pedang Qin Yichen mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk mengorbankan artefak kekaisaran Bihai. Bagaimanapun juga, ini adalah artefak kekaisaran yang bermartabat. Tapi adegan Ke Tiangxuan kehilangan tentara Tao barusan membuatnya ragu. Permaisuri Sixia juga memiliki wajah yang serius, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Dia tidak akan pernah membiarkan lonjakan jalan yang hancur ini menusuk alis suaminya lagi. Qin Yichen menunjukkan semua kekuatannya yang kuat, tetapi di depan awan hitam yang tampaknya cukup untuk menghancurkan Gunung Suci, dia hanya merasa tidak berdaya. Awan hitam ini sepertinya tidak cukup kuat untuk menghancurkan dunia, tapi ini sangat aneh. 10.000 cara tidak ada, 1.000 kekuatan magis sulit didekati. Ini bukan lagi masalah kekuatan. Pada saat itu,
Qin Yichen hanya merasa Hei Ancestor memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari Diwei. Ini adalah level penghancuran. Ini sama tak terduga seperti leluhur kulit hitam yang mengawasi semua makhluk hidup. Tetapi pada saat ini, saya melihat segel Tao terpantul di puncak gunung suci. Segel itu putih dan suci, dan begitu muncul, itu membuat gunung suci Kaisar Ke menyerupai gunung yang tertutup salju. Lindungi dirimu sendiri. Di puncak gunung suci, Bai Guanxing berdiri dengan kepala menghadap ke atas. Wajahnya dingin dan tegas. Bintang di tangannya bersinar ke atas, dan bayangan Bai Zewutian, yang terlipat ke belakang, membesar tanpa batas di langit. Gemuruh. Segel Bai Zewutian membumbung ke langit dan menuju ke arah lonjakan jalan. Jelas, apa yang dikatakan Bai Guanxing barusan dimaksudkan untuk Qin Yichen dan yang lainnya. Lindungi dirimu sendiri. Pada saat itu, Qin Yichen saling melirik, dan Permaisuri Sixia mengangguk terlebih dahulu. Meskipun semua orang khawatir tentang keselamatan Kaisar Ke. Tetapi karena Bai Guanxing tidak membiarkan mereka bergerak, mereka untuk sementara menekan kekhawatiran mereka. Kondensasi. Mendengar minuman ringan dari Permaisuri Sixia, dan lonjakan jubah brokatnya, jelaslah bahwa mahar yang dibuat oleh banyak leluhur di klan yang melepaskan bulu untuknya ketika dia menikah dengan Kaisar Ke. Keng-keng. Ribuan bulu ilahi seperti pedang emas membuka layar, dan Permaisuri Sixia melindungi Qin Yichen di belakangnya, dan Ke Tiangxuan mengeluarkan tentara Tao lainnya. Banyak pembangkit tenaga listrik yang berdiri, tetapi kontes sebenarnya ada di puncak gunung suci. Kakak Yue Kong. Hanya mendengar teriakan marah Bai Guanxing, lingkaran darah bulan naik perlahan. Saya melihat Yao Yue Kong memegang pedang bundar bulan darah. Rambutnya berkibar di pelipisnya. Setan perkasa dan ganas. Gemuruh. Bulan darah naik perlahan seperti batu kilangan yang diwarnai dengan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menabrak paku-paku jalan. Iblis yang kejam dan haus darah itu mungkin terus-menerus bertabrakan dengan awan hitam untuk membunuh. Pada saat ini, Qin Yichen bahkan samar-samar dapat melihat Kaisar Ke, yang sedang duduk di puncak gunung, dan Ke Zhen menjaga yang pertama. Ledakan. Ketika Ke Zhen mengembangkan sayap ilahi yang melambangkan klan Dike, Qin Yichen segera merasakan aura berkah ke segala arah. Seolah-olah sayap ilahi ini abadi. Klan Dike tidak akan menderita penderitaan apapun. Ekspresi Ke Zhen serius, dan pada saat ini, dua kaisar yang kuat, Putra Baize, bekerja sama untuk menghancurkan pusaran awan hitam di atas kepalanya. Yichen, saat aku membuka mataku, kau meledak di mata langit naga matahari berkobar, dan kau tidak boleh membiarkan paku pemadam ini kabur. Yichen ini berasal dari transmisi suara Bai Guanxing. Namun, Qin Yichen terkejut bahwa kalimat ini hanya perlu diubah, dan tidak perlu transmisi suara khusus sama sekali. Namun Bai Guanxing tetap memilih transmisi suara. Sepertinya pejantan jalan raya dapat memahami segalanya, karena takut didengar olehnya.